Kita mandiri loh, kita agamis loh, kita jenius, unggul. Jadi unggulnya dari mana? Tapi pada faktanya masih banyak orang-orang belum keluar sekolah udah jadi jus gitu kan. Apa itu jus, Pak? Itu jus teh jadi janda usia subur. Jadi kalau jadi jamu batu sekarang janda muda beranak satu itu kan membahayakan itu. Jadi merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Kembali lagi dengan kami di dalam program Ruang Diskusi, yang dimana di dalam program ini akan banyak informasi yang kami gali yang berkaitan erat dengan masyarakat. Dan untuk saat ini kami telah mengundang salah satu narasumber yang memang memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, yakni Ketua BPD Desa Sunterjaya. Selamat malam. Selamat malam, Dek. Jadi teman-teman, saya informasikan dulu bahwasanya beliau ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sunterjaya. Beliau ini bernama Toto Juwanto ya, Pak? Iya, betul. Baik. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, sehat, sejahtera. Baik, sehat, sejahtera. Baik. Senyum terus tuh. Sedang bahagia kah? Iya, sedang bahagia. Bahagia sekali ya. Sekali hari itu. Baik Pak, terima kasih mungkin atas kehadirannya di sini. Terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan daripada kami untuk berdiskusi terkait dengan kondisi situasional di tengah masyarakat. Tentu kita akan sedikit mungkin menggali terkait hal-hal yang memang perlu kami ketahui sebagai masyarakat dari Bapak yang memang memiliki koneksi yang baik dengan pemerintahan desa karena sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Baik, yang kami pahami Pak, dan kami telah mencari informasi bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu kemudian untuk tugas pokok dan fungsinya dijabarkan kembali di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang secara eksplisit dan khusus mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, jadi atas hal tersebut mungkin kami di sini memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi situasional antara peraturan ini dengan lingkungan desa. Nah, sebelumnya mungkin Pak, saya tinggal di Desa Sunterjaya kan? Ya, betul. Bapak tuh berarti ketua daripada BPD Desa Sunterjaya. Nah, sebetulnya bagaimana secara kondisi pemerintahan Desa Sunterjaya saat ini, Pak? Selamat malam untuk semuanya. Ya. Terima kasih kepada teman diskusi Qatar RW 02 yang mana telah memanggil saya untuk berdiskusi untuk menerangkan pemahaman-pemahaman buat warga masyarakat Desa Sunterjaya, khususnya umumnya ini untuk generasi-generasi muda Karang Taruna yang ada di RW 02. Yang pertama, alhamdulillah kami udah menjabat ambil 3 periode selaku BPD Desa Sunterjaya. Ya, yang pertama kemauan ikhlas kita juga sebagai orang yang pertama ya di Kampung Gandok menjadi ketua BPD karena awalnya Bapak Juli almarhum yang ada di Batu Loceng meninggal dunia. Saya sebagai wakil naik jadi ketua BPD. Kerjasama saya dengan kepala desa itu sebagian mitra kerja. Yang inti nama kita sebagai BPD yang jumlahnya 7 orang itu di Desa Sunterjaya pengabdian deh. Pengabdian. Yang mana pengabdian kalau kriteria menurut nominal itu tidak sesuai. Tapi kita pengabdian yang mana mau memajukan wilayah, memajukan lingkungan yang ada di tiap-tiap RW. Yang pertama di Desa Sunterjaya itu ada 17 RW. Tergantung 7 RW dan ada 50 orang RT. Alhamdulillah secara sekaligus dalam penerangan komunikasi
ke wilayah yang intinya kita ada pemahaman-pemahaman. Sebelum kita terjun ke wilayah, kita briefing, bermusyawarah dulu apa yang harus kita lakukan. Sekaligus kita juga selaku BPD yang mana fungsinya di sini membahas, merencanakan dengan kepala desa, terus menampung aspirasi dan menyampaikan aspirasi, terus mengawasi pekerjaan Pak Kades. Gitu. Betul Pak, itu sesuai dengan tugasnya juga. Di sini ada tugas pasal 32, tadi pasal 31, sekarang pasal 32-nya, yaitu menggali potensi, menyambungkan antara warga masyarakat dengan desa. Kami menerima aspirasi dari masyarakat, ditampung, dimusyawarahkan, dibawa ke desa. Bisa dimusdeskan, bisa dimusduskan untuk kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan yang ada di wilayah. Yang mana kekurangan-kekurangan, karena ada di sana istilahnya RPJMDes, pembangunan jangka panjang, yaitu per 5 tahun. Terus ada RKPDes, rencana kegiatan kepala desa. Itu dalam 1 tahun itu, dalam 5 tahun itu kegiatan pembangunan di wilayah itu tergantung permintaan dari RT dan RW dan masyarakat. Karena diadakan musyawarah RW langsung musdus itu deh. Oh berarti secara situasi desa antara hubungan BPD dengan pemerintah desa itu penyambung komunikasi, ya, betul, penyambung betul. lidah antar masyarakat sipil dengan desa. Ya. Jadi ketika memang masyarakat memiliki aspirasi dan inovasi dalam bentuk pemikiran mereka disampaikan dulu ke BPD, ya, ditampung dulu. Ya. Nah, nanti melalui beberapa mekanisme rapat yang ada di desa itu baru disampaikan oleh BPD kepada pihak-pihak yang memang erat kaitannya dengan hal tersebut. Betul, betul. Baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu disebutkan bahwasanya salah satu fungsi desa itu adalah melakukan pemberdayaan. Betul. Pemberdayaan masyarakat. Nah, betul. Di dalam definisinya, pemberdayaan masyarakat itu adalah upaya pengembangan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta kesadaran dan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Betul, betul. Dengan pendampingan melalui kebijakan dan melalui program. Nah, saya sangat penasaran, Pak. Ya. Melihat kompleksitas daripada fungsi desa tadi melakukan pengembangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, berarti apa yang telah dilakukan oleh Desa Suntenjaya untuk berusaha mewujudkan hal tersebut? Karena di Desa Suntenjaya kan ada anggaran. Ya. Anggaran kurang lebih itu 2 miliar lebih lah. Per tahun. Per tahun. Wah, besar berarti ya. Kalau dari Dede 1,8. Itu anggaran. Beda berarti itu beda anggarannya. gitu. Berarti 3 M-an per tahun. Sama semuanya gitu, cuma dibagi 2 itu kan. Oh, 2 M itu. Itu 2 M itu dari keseluruhan. Oh, dari 2 sumber. Dari BHP, dari BHR, dari Banprop, itu semuanya diglobalkan gitu. Satu paket gitu untuk 1 tahun. Nah, kalau untuk dari memberantas kemiskinan, kesejahteraan kan kita ada juga yang disebutnya BLTDD, bantuan langsung tunai. Gitu. Dari pemangkasan dari awal tahun 2019 yang terdapat sampai 340 orang KPM, kelompok penerima manfaat, itu per orang nanti jatuh per hari nanti itu 10.000, maka 1 bulan itu 300.000 per orang. Nah, per orang. Dibagikan 3 bulan sekali. Nah, sekarang udah menyusut sampai kemarin tahun 2024 ternyata 24 KPM. 34 KPM. Jadi 1 RW itu menyampai 2 orang. Itu hasil validasi antara kelembagaan dari BPD, dari MUI, LKD, LPMD, dari tokoh-tokoh masyarakat untuk menentukan
apakah betul si A itu benar-benar miskin atau benar-benar untuk menerima bantuan tersebut gitu. Maka sekarang udah yang mana kesejahteraan udah meningkat, kemiskinan udah meningkat karena dari tadi 340 sampai ke 34 ayeuna sampai ke 17 orang terakhir tahun sekarang 17 orang yang menerima BLT. Berarti itu mah lebih ke arah program ya, dalam upaya pengembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui program BLT. Ya. Apakah program BLT itu merupakan inovasi daripada Desa Sunten Jaya atau hanya pelaksanaan tugas dari pemerintahan pusat, Pak? Nah, itu ada dua hal. Yang pertama kita lihat dulu kondisi masyarakat. Kalau masyarakat tidak mampu kita bantu. Awal-awalnya kita cari dulu si KPM tersebut. Ternyata sekarang udah mau dihilangkan lah gitu. Mau dihilangkan karena udah yang sudah diberi bantuan, sekarang udah sejahtera, ada peningkatan itu hasil juga validasi ke wilayah dengan para kadus yang ada di wilayah, bukan sepihak gitu, dengan para kadus yang pemangku wilayah, dengan adanya tokoh masyarakat, kajian-kajian yang betul-betul mendetil karena ketakutannya gini, kalau seandainya salah penyaluran anggaran maka akan tiba kepada pemerintahan, terutama kepada Pak Kades. Intinya ini mah keluarga, ini mah saudara, itu tidak ada pandang bulu. Itu khusus ke orang-orang untuk yang membutuhkan, yang betul-betul penghasilannya di bawah 500 ke bawah gitu. Berarti programnya mah program dari pemerintah ya? Iya, dari pemerintah. Pusat. Iya. Berarti semuanya. Desa hanya sebagai pelaksana. Iya. Baik, di Desa Sunten Jaya setelah saya baca-baca ternyata punya slogan, Pak. Sunten Jaya Maju. Iya. Koreksi jika saya salah, maju itu mengandung arti mandiri. Betul. Agamis. Betul. Jenius. Betul. Dan unggul. Betul. Saya kira ini program yang sangat baik secara teori karena memang salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah mandiri. Baik, apalagi dilanjutkan dengan agamis. Betul. Selanjutnya lagi jenius. Betul. Kemudian kemandirian, agamis dan jenius ini membawa masyarakat menjadi unggul. Bagus sekali. Tapi perlu diapresiasi lah terkait dengan teori itu. Tapi berarti teori ini atau slogan mungkinnya ini sudah ada sejak kapan, Pak? Itu sejak Pak Kades berdiri. Kalau nggak salah tahun 2013 Pak Kades naik jadi Pak Kades, mencalonkan diri, dia juga mempunyai slogan maju, mandiri, dalam artian tidak terpengaruh sama orang lain, tidak terpaku sama orang lain, kemandirian. Terus agamis, ya sekarang saya lihat keliling ke tiap RW, bapak-bapaknya pengajian, ibu-ibunya karang tarunanya dirangkul, al-hidayahnya juga ada. Kegiatan-kegiatan desa-desa juga acara keagamaan kompak ya alhamdulillah gitu. Jenius ya, kejeniusan dilihat sekarang. Kemarin Pilpres tahun 2000 kemarin, intinya dalam pelaksanaan di KPPS, di TPS itu orang-orang baru, orang-orang generasi muda, pemuda-pemudi yang belum punya pasangan, masih lajang lah kalau dibilang bahasa Sundanya mah gitu. Dia siap karena dia canggih dalam komunikasi kontak di bidang elektronik, HP, komputer gitu ya. Jadi tidak meragukan gitu, unggul. Ya keunggulan Sunten Jaya sekarang sebagai desa wisata juga, yang mana daerahnya paling ujung, tapi tidak kalah administrasinya dengan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Lemang, yang ada di 16 desa gitu, sama rata gitu. Karena kontak-kontak, komunikasi, hubungan erat, silaturahmi yang tidak putus gitu deh. Berarti secara pelaksanaan terkait dengan slogan maju ini sudah diupayakan. Iya betul. Tapi jikalau tadi disebutkan bahwa sebenarnya program maju ini sudah ada sejak tahun 2013. Iya. 2 tahun ke 2015 berarti 12 tahun lamanya. Nah, apa yang menjadi indikator yang bisa dikatakan bahwa maju
ini melalui mandirinya, agamisnya, jenius dan unggulnya ini bisa dikatakan berhasil. Atau mungkin persentase antara tujuan awal dengan hasil yang sekarang dicapai itu berapa persen kira-kira? Karena gini ya, tadi Kak sama Bapak udah dibilangin. Ya. Karena dilihat ya tingkat kemiskinan yang awalnya 340 penerima BLTDD menjadi 34, menjadi 17, berarti udah ada peningkatan, udah ada kemandirian. Jadi tidak terpaku oleh pemerintah. Warga masyarakat tidak mau dibantu lagi, mau kemandirian betul-betul gitu, menikmati hidup yang ada di lingkungan Desa Suntenjaya, dia betul-betul. Apa yang kita harapkan, apa yang kita capai harus betul-betul. Jadi tidak mengharapkan lagi bantuan, saya mah udah kaya, udah ada baju gitu. Karena generasi-generasi penerus yang akan datang, kalau seandainya selalu dibantu oleh pemerintahan bahkan lalai. Ya, seperti sekolah sekarang. Sekolah udah diringankan sekarang. Kata pemerintah, sekolah tidak ada biaya. Itu masih piti-piti karena yang sekarang sekolah perlu biaya. Karena masuk juga SMP, SMA pakai biaya sekarang. Cuma triknya yang beda kan gitu. Kemungkinan kemarin juga yang saya juga selaku komite di SDN 2 Suntenjaya yang komite mana juga, ya, rangkap jabatan. Rangkap jabatan karena orang tidak mau gitu. Selaku komite itu berat itu mengawasi pembangunan, terus kebudayaan yang ada di wilayah itu harus disinkronkan. Kenakalan remaja juga harus bisa menyikapi itu kan. Karena anak-anak sekarang terpaku karena elektronik, karena HP gitu. Karena kemarin KDM bagus juga gitu ya. Sepintas lihat dari TikTok juga, dari media yang mana anak sekolah jangan pakai kendaraan, jangan pakai HP, betul itu. Karena terpaku. Karena anak-anak sekarang disuruh sama orang tua juga lalai akibat lihat TikTok, lihat postingan dengan temannya, itu yang menjadi pengaruh keterlambatannya pendidikan, kebodohan itu akan terjadi seandainya anak-anak bangsa yang sekarang terpaku karena HP gitu. Karena pelajaran-pelajaran ditinggalkan. Searching bisa di HP tapi sewaktu-waktu kan gitu. Kalau ujian nasional kan tidak bisa pakai HP kan, itu harus betul-betul IQ otak yang harus digunakan gitu. Betul. Itu deh. Berarti memang sedang diupayakan berarti ya, terkait dengan tingkat keberhasilannya. Terkadang memang rencana yang telah ditentukan sebelumnya pun tidak mencapai target, dan apalah daya kita hanya manusia yang betul. Yang mampu merencanakan tanpa bisa memastikan bahwa hasil akhirnya akan seperti apa. Itu urusan yang lain. Iya betul. Tapi Pak, tadi disebutkan lah beberapa kali bahwasanya ternyata pendidikan, lalu kemudian kondisi situasional terkait dengan anak-anak, bahwasanya mereka itu terkadang lalai lah ketika memang diberi terus-menerus sebuah bantuan. Memang kita tuh harus merubah mindset kita. Betul. Dan jadi apabila dikaitkan kembali dengan keadaan sekarang, melihat kondisi tengah masyarakat terkait dengan kelalaian itu, maka ternyata kemarin saya pernah berbicara dengan beberapa narasumber lain yang memang memiliki hubungan erat dengan masyarakat, apalagi dengan pemuda. Nah, organisasinya itu bernama Karang Taruna. Kemarin kita berbicara berbagai macam masalah terkait dengan kondisi operasional Karang Taruna khususnya. Nah, di dalam pembahasan itu mereka seringkali dihadapkan dengan masalah-masalah yang cukup kompleks, Pak. Mereka dihadapkan dengan persoalan keinginan mereka hadir untuk di tengah masyarakat dan menjadi bagian daripada masyarakat itu sendiri. Nah, apabila ini dibahas, apakah pihak desa sudah memiliki sebuah program masif yang kemudian ditujukan bagi Karang Taruna ini, khususnya bagi pemuda, agar mereka memiliki wadah yang pasti gitu. Itu bagaimana Pak di Desa Suntenjaya sendiri? Kalau untuk Karang Taruna, kan kalau ada itu Karang Taruna itu berarti kalau di Suntenjaya itu ada ketua Karang Taruna desa, ada ketua Karang Taruna KRW-an. Program bisa dibuat, bisa dibikin, cuman harus ada faktur kegiatannya. Nah, sebenarnya bukan sekarang bikin minta uang dipakai baju kan itu, tapi kegiatan apa, proposal lah kita bikin untuk mengajukan desa melayani.
Asal ada kemauan dari Karang Taruna tersebut. Apa yang kita gali, apa yang kita harus lakukan di wilayah, apa yang kita berantas, gitu kan? Karena kan di wilayah masing-masing yang ada di Sunten Jaya itu 17 RW ya. 17 RW. Nah, tergantung kan RW yang paling pasif, yang paling aktif itu adalah di RW 02. Di Kampung Ganok. Karena udah tahu sekecamatan Lembang bahwa ini betul-betul mengelola. Kemarin ada keluhan sampah, ada keluhan-keluhan anak remaja itu terjadi kan, gitu. Itu harus benar-benar kita harus ada penyuluhan. Yang inti siapa yang mau, siapa yang dapat harus cepat laporan, cepat ada permintaan. Kalau Bapak selaku BPD, kalau adik-adik tidak minta, mau apa yang dikasih? Karena tidak tahu. Tidak tahu, tidak ada kemauan kan dari Karang Tarunanya. Pak saya mau ini kan, mudah-mudahan kemarin kan hasil rapat kata RW, kata kepengurusan 02 kan untuk posyandu remaja kan kami udah kasih 30 juta kemarin untuk renovasi gedung posyandu untuk peningkatan keremajaan di wilayah Kampung Ganok RW 02. Itu alhamdulillah udah perjuangan kan. Harus betul-betul pengelolanya sampai di mana kita silaturahmi yang intinya antara Karang Taruna generasi yang senior, junior itu harus betul-betul dikasih pengarahan, dikasih pemupukan ilmu supaya jangan yang pertama mengecewakan orang tua. Siap. Ya, mengecewakan orang tua yang mana orang tua itu udah lama mengurus, membina, mengasih nasihat, mengasih apapun yang harus diberikan, tapi mengecewakan akhirnya. Akhirnya dia udah 15 tahun sampai 20 tahun mengecewakan. Jadi hamil di luar nikah itu yang membahayakan itu. Ya, justru itu yang ingin kita diskusikan malam ini, Pak. Terkait dengan persoalan-persoalan tadi, yang erat kaitannya dengan Karang Taruna. Memang ada kemarin juga kita berbicara dengan pihak Karang Taruna 02, yang dimana mereka memiliki program, Pak. Nama programnya itu adalah PKPKT, atau singkatan daripada Program Keaktifan dan Produktivitas Karang Taruna. Di mana dua aspek sebenarnya fokus pertama mereka itu. Yang pertama itu aktif, yang kedua itu produktif. Karena mereka memahami bahwa orientasi akhir daripada Karang Taruna itu adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu mengandung 3 aspek penting: sosial, spiritual, dan finansial. Nah, makanya mereka membuat program yang fokus di bidang aktif dan produktif ini. Di dalamnya itu banyak kegiatannya, Pak. Mulai dari opsi, mulai dari pengambilan sampah, mulai dari ada Bumkata atau usaha. Lalu kemudian mereka berusaha aktif di dalam PHBN dan PHBI. Dan terakhir itu mereka memiliki program posyandu remaja yang saya kurang tahu tuh apakah di Karang Taruna jalan atau tidak terkait posyandu remaja itu. Tapi dapat dipastikan bahwa untuk di Karang Taruna 02, kemarin saya sempat berdiskusi, mereka menjalankan program tersebut. Namun disayangkan, Pak, di dalam pelaksanaan kegiatan itu ada beberapa kegiatan yang harus dihilangkan. Salah satu kegiatan yang harus dihilangkannya itu adalah program pengambilan sampah. Apa kendalanya yang menjadi alasan utama kenapa program ini dihilangkan dan dihentikan? Karena penuhnya tempat pembuangan akhir sementara. Nah, tentu mungkin saya hanya menyampaikan bahwasanya kami perlu solusi yang pasti gitu daripada pemerintahan yang tarafnya lebih tinggi dan memiliki power atau kekuatan yang lebih besar daripada organisasi Karang Taruna untuk dapat ikut andil mungkin di dalam penyesalan persoalan tersebut. Nah, sekiranya Pak, dalam menuntaskan persoalan ini, program ingin tetap jalan terkait dengan pengambilan sampah. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Bapak sebagai Ketua BPD Desa Sunten Jaya? Ya, alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang Bapak pantau karena suka mendengar dari pengeras suara untuk anak-anak khususnya 0 RW 2. Yang pertama kebijakan, keadilan, keberanian ya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, walaupun dia belum berumah tangga, masih sekolah, tapi dia sanggup mengambil sampah ke tiap-tiap rumah. Yang mana intinya udah ada persetujuan antara pengurus dan warga masyarakat ya. Yang kemudian dia juga sudah sampai punya uang kas sampai ke 20 juta lebih. Yang itu hiji kebanggaan bagi Desa Sunten Jaya. Tapi dengar-dengar yang 16 desa mah belum kedengar.
Cuma yang RW, tiap RW. Tapi yang kedengar juga ada yang keaktifan di RW 7 dan 16 yaitu Pasir Angling emang aktif, itu ada pengelolanya gitu. Nah, kalau menurut sampah, kata Bapak udah bicara sama Pak Kades juga. Yang pertama kan kita tidak punya lokasi tanah. Tidak punya lokasi tanah untuk TPS, tempat pembuangan sampah gitu. Nah, yang intinya kita juga selaku BPD di Sentul Jaya memberi pemahaman kepada Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada bersama-sama komunikasi, diskusi untuk merampungkan sebuah permasalahan yang paling rumit yaitu sampah. Ya betul, sampah itu yang paling rumit sekali, Pak. Nah, intinya itu harus ada kesadaran untuk warga masyarakat setempat. Kalau warga masyarakat setempat tidak sadar untuk pembuangan sampah, makanya sampah yang mana tadi Ade bilang ada lahan warga masyarakat yang sudah mengikhlaskan tanah beberapa tumak atau mungkin bisa hektaran gitu ya, Bapak Atik Komara yang mana itu udah berjuang untuk membantu kelancaran warga masyarakat sudah, ternyata akhirnya ditutup, dipenuh. Ternyata ada yang membuang orang lain di luar alur kepengurusan RW 0, kepengurusan RW 2. Nah, ini betul-betul harus pemerintah juga harus memikirkan gitu. Emang Cibodas udah ada penarikan. Kita juga nanti disampaikan sama Pak Kades, saya ada nanti akan ada Musdes, ada Musdesus, nanti saya sampaikan bersama-sama untuk penanggulangan persampahan. Karena jalur Cikapundung sampai Maribaya juga itu belum ada kesadaran warga membuang sampah sambil jalan, sambil belanja itu dibuang malam, karena pagi-pagi suka ada sampah di pinggir-pinggir jalan itu deh. Itu belum, warga masyarakatnya yang belum ada kesadaran untuk memilah mana yang basah, mana yang kering, itu kan harus dipilah gitu kan. Dulu juga tuh ada Bapak ikutan program LS lingkungan sekolah lingkungan SL. Ternyata tempatnya udah ada, yang memungutnya tidak mau, cuma dipinta 1.000 per orang, tidak mau. Udah aja cara dibawa ke kebun, dibakar katanya, ternyata dilempar ke kali. Memang gitu. Yang menjadi persoalan krusial itu adalah kesadaran darkum secara hukum pribadi gitu. Makanya, tapi memang disebutkan bahwa dalam undang-undang yang tadi saya bawakan juga bahwa fungsi daripada pemerintah itu adalah membangun kesadaran. Iya. Nah, Bapak sebagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk membuat regulasi kebijakan, itu memiliki tidak di Desa Sentul Jaya sebuah peraturan yang mengatur secara khusus terkait dengan sampah ini sendiri? Kalau sampai saat ini belum dibikinkan perdesnya. Belum ada perdes. Karena kan kalau perdes itu bersama-sama antara BPD dengan kepala desa, ya dibikin, kita tetapkan. Tapi kan perdes kan ada yang perdes baku, ada perdes yang berjalan. Perdes yang itu apa bedanya, Pak? Yang baku mah itu perdes dibikin cuma tidak menghasilkan nominal uang. Yang berjalan mah bisa menghasilkan uang. Seperti air bersih dari Sentul Jaya ke Cibodas itu ada perdesnya, kita angkat, jadi ada nominal uangnya. Oh, itu perdes berjalan gitu. Kalau perdes baku mah dibikin tapi tidak berjalan, buat apa kan gitu. Kita numpuk-numpuk perdes itu tidak berlaku, buat tidak ada untuk kemajuan wilayah, percuma gitu kan gitu. Itu yang harus betul-betul semuanya perdes yang ada dibikin di desa itu betul-betul dengan landasan hukum yang kuat, karena itu tidak semena-mena bikin perdes, kita aturan-aturan yang gitu harus musyawarah dengan matang-matang gitu bikin perdes. Karena itu produk hukum yang di kemudian hari harus ditegakkan. Iya gitu. Berarti berbicara terkait dengan peraturan desa, sebenarnya fokus Desa Sentul Jaya itu sekarang ini kemana, Pak? Nah, fokus Desa Sentul Jaya di saat ini karena kita desa wisata gitu ya. Program sekarang ada Koperasi Merah Putih. Nah, kita digabungkan dengan BUMDes gitu ya. Kita sekarang lagi diusahakan
untuk memajukan masyarakat yang ada di wilayah Sunten Jaya. Karena kan kemarin ada ketahanan pangan, ya alhamdulillah sapi udah bertambah dari sapi kemarin 17 sekarang udah 20 lebih lah gitu. Udah bertambah gitu. Karena ketahanan pangan itu untuk masyarakat yang ada di Desa Sunten Jaya. Kepentingan-kepentingan yang mana masyarakat kita salurkan, karena kemarin untuk menunjang perekonomian Desa Sunten Jaya kita di dalam ketahanan pangan ada JUT. Apa itu JUT, Pak? Jalan Usaha Tani. Jadi untuk pembangunan jalan, pengecoran. Jadi jalan itu dibikin betul-betul supaya penghasilan perekonomian itu menariknya perekonomian itu jangan susah gitu, jangan sampai jalan rusak gitu. Itu diperhatikan juga itu untuk peningkatan kapasitas kepentingan masyarakat banyak di Desa Sunten Jaya yang berjumlah hampir 8.000 lah gitu. Berarti sedang fokus di pengembangan sumber daya yang ada. Iya. Berarti tani menjadi salah satu yang unggul di Desa Sunten Jaya ya, Pak. Dulunya perekonomian Sunten Jaya itu sapi ambil 90% peperah. Karena kemarin ada PMK ya. PMK. Covid. Oh, Covid juga berpengaruh Ya, terhadap. berpengaruh. Karena PMK kemarin kan banyak yang tumbang, yang sapinya meras 3, 2 mati 1 kan itu udah merugikan itu. Karena harga sapi sampai kan ada yang 25 juta, yang 35 juta kan gitu. Berarti tani itu Sekarang kelompok tani ya alhamdulillah hampir 80%-an tani lah gitu. Petani-petani, apalagi sekarang udah ada penambahan petani kopi Arabica sekarang udah lagi panen raya sekarang per orang itu. Desa Sunten Jaya. Kemarin juga hampir ada 300 ton yang keluar gitu. Untuk informasi itu. Tahun kemarin, tahun sekarang mah karena belum beres, akhirnya nanti akhir panen kalau nggak salah bulan 7 beres gitu. Oh, Desa Sunten Jaya menjadi penghasil kopi 300 ton. Iya. Gitu. Makanya hiji kebanggaan itu. Maka kemarin udah kita diwarisi oleh Pak Jokowi gitu. Bapak Presiden kita yang sudah berhenti ya udah memberi SK pertanahan juga di perkebunan, di kebun-kebun gitu, kita punya SK untuk menggarap pemanfaatan wilayah sampai tanah jangan gundul, itu taman kerasan kopi mah gitu. Sampai ada yang juga udah sampai akhirnya udah ada yang 20 tahun, 15 tahun gitu. Yang awal tanam udah sampai 25 tahun sekarang gitu. Oke, baik Pak. Berarti yang menjadi fokus Desa Sunten Jaya, kembali lagi dengan pertanyaan saya tadi, adalah pengembangan potensi daerah. Iya. Sebutkan tadi bahwa Desa Sunten Jaya memiliki kapasitas atau potensi untuk dikembangkan pariwisatanya, bahkan pertaniannya yang sekarang sedang digemborkan agar jalan-jalan akses menuju lahan-lahan pertanian dan pengambilan barang mungkinnya hasil panen itu lebih mudah. Iya. Nah, apakah program ini itu menjadi salah satu program unggulan atau tidak ada lagi program selain hal itu di dalam operasional desa sendiri? Itu emang larinya ke fisik, emang itu bisa dibilang ya modal unggulan, karena tadi kan hampir antara 75-80% warga masyarakat Sunten Jaya pertanian dengan peternakan masih berjalan gitu, cuman tidak sehebat tahun-tahun sebelum ada penyakit PMK gitu, karena diwujudkannya pertanian akhirnya kesejahteraan muncul di warga masyarakat, bisa menyekolahkan asalnya sekolah asal tapi KSD, sekarang mah dari SMP, SMA sampai kuliah, sampai perguruan tinggi. Hasil pertanian itu. Hasil pertanian. Luar biasa berarti ya. Karena tadi yang tadi dimaksud sama Ade, apa yang jenius itu, yang kejeniusan itu. Jadi dibilang juga ada keajaiban dari Allah, khususnya untuk warga masyarakat Sunten Jaya unggul gitu. Keunggulan itu yang dibanggakan gitu, Dek. Tapi apakah ada salah satu tujuan kembali, Pak? Jadi maksud tujuan itu program baru mungkin yang sedang dicanangkan oleh Desa Sunten Jaya dalam melaksanakan slogan maju ini? Karena kami selaku di pemerintahan desa dan selaku ketua BPD yang mana kemarin ada program baru dari Koperasi Merah Putih yang digemborkan oleh
Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang itu diwajibkan hampir 80 juta gitu kalau nggak salah gitu, harus betul-betul menjalankan koperasi merah putih. Jadi koperasi merah putih bergabung dengan BUMDes yang mana itu mitra kerja. Jadi pengadaan barang dari koperasi yang beli dari BUMDes disalurkan oleh petani, peternak gitu, pedagang, eceran gitu. Kita menyiapkan bahan untuk kepentingan keperluan masyarakat yang ada di Desa Sunterjaya. Tapi apakah program-program itu menurut Bapak memiliki impact atau manfaat yang besar bagi masyarakat? Ya betul. Karena itu kalau secara logika betul. Karena dibetulkan itu program yang tidak akan putus. Karena kalau kita udah berhasil, anggaran bakal ditambah gitu. Oh, Betul-betul sampai ke miliaran lah gitu. anggarannya Ya, itu. anggarannya gitu. Apabila Betul. gagal, Nah, kalau kita gagal, kemungkinan di mana nanti dicari kegagalan? diulang kembali. Bukan dicari kegagalannya. Apa pengelolaan yang tidak baik? Apakah penyalahgunaan anggaran? Itu akan jadi temuan, gitu. Ya akan jadi panggilan. Nanti bisa ku kejaksaan, ku BPK, gitu. Nanti kan kita rempung. Maka pentingnya saya di sini selaku ketua BPD itu mengawasi kinerja kepala desa. Dalam bentuk apapun itu. Iya, kegiatan yang dilakukan kepala desa, masalah pembangunan, gitu. Kegiatan di desa semuanya diawasi. Nah, berarti kapasitas seorang BPD itu adalah menampung aspirasi berarti ya, yang kemudian disampaikan kepada pihak desa. Betul. Dan pihak desa menentukan target dan tujuan untuk menyelesaikan persoalan itu, yang dimana dalam pelaksananya diawasi oleh BPD. Betul. Nah, berarti dari pihak BPD sangat mengetahui persoalan-persoalan pelaksanaan operasional desa berarti ya Pak, karena mengawasi kan tadi. Betul, karena anggaran sekarang kalau datang anggaran 1 miliar, kalau tidak ditandatangani oleh BPD tidak akan turun. Karena itu punya kapasitas iya, untuk betul, punya kapasitas menentukan itu juga. Besar berarti ya. Iya. Tapi kembali lagi Pak, terus sekarang pemerintahan dengan masyarakat itu, yang dimana masyarakat itu menjadi salah satu objek, subobjek, dan subjek, mungkinnya sekaligus subjek, dalam artian segala bentuk pelaksanaan program desa, orientasi akhirnya itu seharusnya adalah masyarakat. Betul. Karena hal ini mungkin tadi disebutkan juga bahwasanya terkadang hubungannya kurang harmonis. Betul. Kurang komunikasi mungkin. Bahkan menyangkut dengan hasil diskusi saya kemarin terkait dengan program-program yang ada di Karang Taruna, itu mereka merasa tidak terdukung dengan pemerintahan gitu. Karena memang impact daripada produk hukum dan kebijakan daripada pemerintah itu dirasa kurang berpihak kepada mereka. Bahkan kemarin juga kita sempat berbicara hal yang cukup ironi lah menurut saya, di mana pemerintah itu, pihak desa, karena lingkupnya desa sekarang itu pernah menginstruksikan agar supaya di daerah itu ada posyandu remaja. Betul. Nah, kemarin Karang Taruna 2 itu mengadakan posyandu itu. Betul. Tapi 7 bulan berjalan posyandu itu perhatiannya kurang, Pak. Dalam arti di dalam kurang dari mana? Atau kurang dari pengurus setempat atau kurangnya di pemerintahan desa? Nah, saya jelaskan dulu. Persoalannya itu adalah program 7 bulan berjalan, tetapi impact atau mungkin andil daripada pihak pemerintah itu bisa disebut tidak ada. Karena ketika desa meminta data kepada mereka terkait dengan anak-anak yang stunting, remaja yang stunting, yang pertumbuhannya kurang. Nah, pemberian daripada atau solusi daripada stunting itu nihil lah, Pak. Betul. Karena apa? Ketika kami mengajukan data, ini data bahwa anak-anak sedang berada pada kondisi stunting. Ya, betul. Di mana stunting itu berarti memerlukan makanan-makanan yang bergizi. Ya, betul. Kemudian edukasi terkait dengan kesehatan. Nah, yang mereka berikan itu malah beras. Yang berikan mereka yang di mana itu
kurang sesuai lah dengan masalah yang ada sebenarnya. Dengan tujuan yang diharapkan ya. Nah itu Pak, itu menurut Bapak bagaimana sebagai Ketua BPD menanggapi hal tersebut? Karena gini kan, tadi yang dibilangin masalah stunting itu pertumbuhan yang kurang ya, gitu. Emang kronis gitu ya. Infeksi sebetulnya gitu. Tapi kan intinya berarti pemahaman pemberian makanan yang kurang maksimal gitu. Ya. Karena ada juga kan bukannya seperti tergantung kepada atau tertimpa kepada orang miskin, orang kaya juga ada yang gitu kan. Nah, kemungkinan pemerintahan Desa Sunten Jaya udah menganjurkan untuk biaya operasional stunting itu kurang lebih 20 juta ya. Oh ada ternyata ya biayanya. Ada biaya 20 juta. Itu alokasinya kemana disalurkan itu ke posyandu yang ada di 17 RW gitu ya. Ke posyandu gitu. Sepertinya kekurangan gizi gitu kan, itu anak-anak balita gitu kan. Itu emang yang tadi diharapkan kurang gizi dikasih beras itu emang tidak maksimalnya, tidak nyambung gitu. Iya, kalau kurang gizi itu dikasih telur, pasti daging, gitu, buah-buahan gitu. Tapi seharusnya jangan sebulan sekali, seharusnya tiap hari ya, ini gitu. 100 bulan sekali. Mana untuk pertumbuhan yang untuk mempercepat stunting tersebut kan tidak mungkin ya. Iya, tidak bisa gitu, tidak bisa. Percepatan untuk penggantian nanti buat stunting ini sebuah PR buat BPD ya, buat Bapak gitu. Karena nanti disampaikan kepada kepala desa gitu. Jadi kalau betul-betul warga masyarakat Sunten Jaya pingin sehat, betul-betul harus dikasih gizi yang betul-betul gitu, harus memadai gitu. Karena kalau asal-asalan percuma anggaran besar yang dikeluarkan tapi masyarakat masih tetap. Nah itu sebenarnya yang menjadi yang tadi saya sebutkan ironi. Anggapannya jikalau memang sudah ada, kenapa tidak dimaksimalkan? Dalam artian terbuang sia-sia gitu. Karena jikalau memang anggapannya hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan, saya kira kebutuhannya seharusnya tercukupi gitu. Saya yang sangat membuat bingung itu adalah arah dan tujuan akhir daripada program ini, Posyandu Remaja ini sebetulnya. Karena ketika programnya dilaksanakan, lalu kemudian kita mendapatkan data sebagai output daripada pelaksanaan tersebut, tapi datanya sendiri tidak ditanggapi dengan baik. Lalu kenapa? Jadi seakan-akan tidak ada alasan bagi kami untuk melanjutkan program ini. Berbeda jikalau memang kegiatannya didukung dengan maksimal, dalam arti ketika kami memiliki data orang-orang yang stunting, lalu kemudian pihak pemerintah yang menginstruksikan program ini secara gembor-gemboran memenuhi itu, berarti kami memiliki alasan untuk melakukan kembali kegiatan tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, yang menjadi persoalan lain, ternyata urusan stunting itu bukan masalah urusan fisik, Pak. Tapi urusan psikis, bukan masalah urusan kesehatan badan, tapi urusan kesehatan mental dan pemikiran pula. Karena ternyata stunting itu bukan dimulai daripada anak mulai dari kandungan lalu kemudian dilahirkan dalam kondisi dan tumbuh dalam kondisi yang tidak mumpuni, dalam artian kondisi ideal bentuk tubuh atau kondisi tubuh yang sehat itu tidak tercapai, tapi dimulai daripada remaja. Nah berarti ini sangat kompleks sekali persoalannya, dimana perlu peran daripada lembaga-lembaga yang memiliki power yang lebih besar. Kenapa? Agar bisa menampung segala bentuk permasalahan yang ada. Persoalan remaja sekarang menjadi persoalan yang cukup kronis. Dan tadi juga disebutkan ada remaja yang memang main HP terus, lalai, tidak taat orang tua, bahkan mengecewakan melalui hamil duluan dan lain sebagainya lah. Nah itu juga termasuk stunting mungkin Pak. Stunting dalam aspek pemikiran. Mereka tidak berkembang lah dalam itu. Nah, desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu fungsinya adalah pemberdayaan, yaitu melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan dan sikap perilaku. Nah, bagaimana mungkin tanggapan Bapak menghadapi kondisi situasional seperti itu jika dikaitkan dengan pihak desa sendiri? Ya alhamdulillah yang tadi anggaran karena ada presentasinya dari atas, kan kita udah dijatahkan untuk presentasi.
karena ini kita pemerintahan desa mau melaksanakan tugas dari atas, dari pemerintahan yang dilaksanakan oleh kebijakan Pak Kades juga gitu. Yang intinya mana tadi larinya ke kehidupan gitu. Yang mana kehidupan ini emang kata dokter juga sehat itu mahal. Mahal itu kan. Mahal sekali. Mahal gitu. Kita bisa senyum kan mahal gitu ya. Sehat. Kan sehat. Kalau kita sakit kan kalau senyum tidak sehat gitu ya. Akan merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh gitu. Nah, untuk menyikapi sekarang masalah stunting kemerejaan gitu. Karena di kewilayahan ada kepengurusan dari awalnya RT, RW, kader gitu ya. Itu yang punya data gitu ya gitu. Kayak Idekman data desa gitu. Yang intinya kemarin yang digemborkan data gitu. Malahan yang berpotensi di wilayah nage yang berterjun nage Karang Taruna yang berprestasi, ada kemauan, ada kemampuan untuk berjuangkan data. Yang intinya dalam memproses kehidupan kita harus banyak-banyak silaturahmi. Karena BPD juga tiap bulan menyelusuri wilayah. Yang intinya di dalam kewilayahan di Sunten Jaya ada 4 dusun, jadi 4 kadus. Yang intinya yang punya pemangku hajat, yang pemangku wilayah yaitu Pak Kadus. Dibarengan dengan BPD, Pak RT, Pak RW. Kadang-kadang RW di setempat tidak memakai kepada BPD juga ada, dia lewat. Gitu. Rasa mana udah mengerti, udah pintar. Tapi kan yang menentukan kebijakan Pak Kades dan BPD itu berperan gitu. Intinya pakailah BPD yang di wilayah. Kalau ada permasalahan-permasalahan kita bersama-sama. Karena pembangunan awalnya pengajuan dari warga masyarakat ditampung ku BPD melalui RT dan RW. Kita merundingkan di pemerintahan desa. Kita digelar musdes, apa yang kita mau kita laksanakan. Karena tadi kalau tidak ada permintaan dari masyarakat, pemerintahan desa mau membangun apa? Karena ada permintaan kita harus membangun. Tidak desa yang menentukan. Jadi masyarakat yang menentukan, Pak saya ini TPT rusak, kita anggarkan. Tapi kan ada RPJMdes, rencana pembangunan jangka 5 tahun gitu. Nanti udah disusun betul-betul, nanti diseprit mana yang harus diprioritaskan untuk pembangunan di wilayah setempat. Gitu. Karena tolong kepada Pak RT, Pak RW yang ada di wilayah ada permasalahan, tolong BPD harus ada di tengah-tengah masyarakat. Dilibatkan. Karena Pak Kades dipilih oleh masyarakat, BPD sama dipilih oleh masyarakat untuk menduduki jabatan di desa, untuk memangkon di wilayah, untuk memajukan wilayah, untuk membangun generasi-generasi muda aya di wilayah, itu harus dilibatkan. Karena itu sangat penting, karena kalau tidak dilibatkan BPD di wilayah kewilayahan, maka akan tertinggal segala sesuatu pembangunan informasi yang ada di lingkungan gitu, Dek. Berarti persoalannya apakah hanya di komunikasi saja, Pak? Atau memang ada persoalan yang lebih krusial dibanding itu? Mengingat tadi disebutkan bahwasanya program daripada desa yang dilaksanakan desa itu bergerak atas dasar keinginan masyarakat yang kemudian dimusyawarahkan, mungkin disebutnya apa ya? Pagu anggaran ya? Ya, pagu anggaran. Pengajuan anggaran. Nah, apakah pengajuan anggaran itu selalu terpenuhi atas dasar keinginan masyarakat? Semisal di dalam 17 RW itu mengajukan setiap RW-nya 50 juta kebutuhan ke desa. Nah, apakah ketika dirumuskan di desa semua kebutuhan itu dapat direalisasikan? Alhamdulillah, kan anggaran per 6 tahunnya RPJMdes. Nah, tahun sekarang kata Bapak tadi yang mana yang bisa diprioritaskan? Yang membahayakan yang membahayakan lokasi itu yang diutamakan. Semuanya yang sudah terdata, yang sudah terdaftar, yang sudah membersihkan proposal atau minta anggaran itu terrealisasi semuanya untuk Desa Sunten Jaya. Oh, berarti proses penyortirannya itu bukan dari pemerintahan pusat? Bukan. Tapi dari pihak desa. Pihak desa. Dalam menentukannya itu
dasarnya apa Pak yang menjadi kebutuhan prioritas? Nah, karena gini, seperti di Kampung Ganok. Di Kampung Ganok ada sebuah drainase yang mengganggu wilayah lingkungan. Nah, itu dari permintaan. Kalau sekarang sangat diprioritaskan, kita mengadakan musdesus, musyawarah desa khusus. Kita bisa dialihkan gitu. Karena kalau ada anggaran yang tidak terpakai bisa diprioritaskan gitu. Oh, berarti pihak desa juga punya kendali atas punya kendali. Kalau memang sekarang nih ada anggaran buat pengadaan barang, tapi kurang urgent, kurang penting atau urgent. Ya, dialihkan mungkin ke itu. Nah, berarti bisa apa tuh anggaran stunting dibesarkan. Iya. Kemarin kan Bapak mengajukan untuk sekolah. Ya. Dari Bamprop 65 juta. Nah, ternyata yang punya wilayah tidak memberi untuk TPT-nya gitu. Maka saya alihkan dibuat untuk rambat beton di RW 8 gitu. Karena di RW 2 tidak mencukupi uangnya kelebihan, maka Bamprop tidak bisa pindah 2 tempat, harus satu titik gitu. Tapi bahasa-bahasanya kita terlalu kuno lah Pak apabila menjadikan anggaran sebagai orientasi akhir daripada pelaksanaan operasional. Dalam artian kita jangan berpikir bahwa segalanya bisa selesai dengan uang. Janganlah. Iya, gitu. Betul. Karena terkadang kebijakan dan regulasi yang baik pun itu bisa menjadi solusi yang pasti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Betul. Nah mungkin ke depan Pak besar harapan dan mungkin sebuah aspirasi juga mungkin ini kepada pihak desa untuk membuat sebuah peraturan yang mumpuni untuk mengurusi persoalan-persoalan di masyarakat. Dalam arti, jikalau memang sudah tahu bahwasanya persoalan di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan stunting misalnya, buatlah sebuah aturan semisal diwajibkan bagi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan kesehatan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Semisal, itu kan produk hukum, itu kan aturan. Ya, betul. Untuk kemudian juga upaya dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat juga di dalam bentuk sosialisasi tersebut juga disediakan makanan-makanan sehat. Sebagai apa? Sebagai contoh bagi masyarakat, oh ternyata ini yang harus kita makan agar kita tidak stunting. Betul. Karena itu penting Pak. Kadang masyarakat itu bukan hanya perlu instruksi, tapi juga perlu realisasi bukti sebagai bentuk percontohan tadi. Karena kita mungkin tadi tahu bahwa semuanya itu bisa dicari di Google, tapi kadang kan keinginan masyarakat dalam mencari informasi di Google itu beda-beda. Betul. Gak semua masyarakat yang melek untuk terkait dengan stunting di Google seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut untuk sampah pula sebetulnya bisa seperti itu, Pak. Desa itu saya kira memiliki sebuah power dalam menentukan kebijakan terkait dengan sampah. Makanya saya bilang bahwasanya kitalah jangan menjadikan uang sebagai orientasi akhir, tapi kita buat kebijakan saja. Pihak desa buat kebijakan saja terkait dengan sampah. Semisal apabila masyarakat buang sampah sembarangan didenda semisal. Yeah. Atau mungkin apabila masyarakat tidak peduli terkait dengan kebersihan maka disanksi. Kan sanksi itu tidak perkara uang saja, bisa saja sanksi sosial. Tapi tentu ini bukan sesuatu yang saya ingin mengajari, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, bukan mengajari ya Pak, tapi mungkin ini lebih ke arah ya karena kita tuh punya potensi untuk melakukan itu semua. Betul. Jadi apabila memang disebutkan bahwa kita kembali ke anggaran ya sulit lah, karena uang itu ya besar sedikitnya habis lah pasti itu. Betul. Maka memang besar harapannya ke sana, Pak. Jadi obrolan kita malam ini saya kira perlu menghasilkan hasil yang cukup mumpuni untuk kedepannya seperti itu. Tapi jikalau memang seperti itu, tadi disebutkan bahwasanya kita punya anggaran nih untuk persoalan-persoalan dan menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Apakah masyarakat tahu terkait dengan anggaran-anggaran itu? Nah, karena kan gini, desa
emang betul desa harus ada laporan kepada masyarakat melalui kita kan melaksanakan ada musdes, ya, Musdes. musyawarah desa. Itu yang dihadirkan di acara musyawarah desa antara 80-75 per musyawarah. Siapa aja itu yang Itu ada dari RT, RW, LKD, LPMD, MUI, PKK kader, Al-Hidayah, tokoh masyarakat, pelaku seni, semuanya. Ruang lingkup yang ada kehidupan, punya keahlian di Desa Sunten Jaya itu ditarik ke lokasi. Cuman yang disayangkannya kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. setelah diundang. Setelah diundang. Bapak sebagai pimpinan rapat atau pimpinan sidang udah cek sunatnya mesti tuparkan kewajiban untuk merekrut, menarik, memberi arahan, memberi pengetahuan, memberi kebijakan kepada warga masyarakat. Karena yang tadi salah paham antara, contohnya kemarin ada kejadian di Desa Jagiri. Kepala sekolah sekarang tidak mengusulkan tidak ada pungutan untuk siswa-siswi. Tidak ikut rapat, dipinta biaya sekian rupiah. Ternyata yang pembar masalah itu yang tidak ikut rapat. Saya dipinta segini. Itu tidak mengusulkan, itu salah paham. Itu yang akan menjadi permasalahan di wilayah. Makanya kehadirannya tokoh masyarakat sesudahnya musdes, tolonglah kepada Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat lemah, tolong dihadirkan warga masyarakat untuk diberikan apa yang tadi dibilang di musyawarah, di musdes di desa, tolong diterangkan untuk pemahaman anggaran-anggaran, karena di tengah-tengah tersebut ada BPD di tiap dusun, keterwakilan dusun. Itu yang BPD yang memberikan pengarahan-pengarahan dan dibantu oleh tokoh masyarakat, RT dan RW yang ada di wilayah. Nah, itu non komunikasi antara warga masyarakat dengan pengurus. Akhirnya begitu. Jadi bertanya-tanya berapa anggaran. Oh, berarti kuno sekali ya komunikasi masalahnya. Itu, komunikasi kita sama-sama bisa bicara padahal. Betul. Tapi seperti bisu. Makanya Karang Taruna dihadirkan. Kalau seandainya enak ketua RW-nya lupa atau kata Pak RW-nya sibuk, tolong dikasih masukan, Pak, hasil yang tadi atau hasil yang kemarin kita cepatlah kita rempugan lagi gitu. Apa maunya masyarakat, harus bagaimana mengendalikannya. Kadang-kadang kan Karang Taruna juga diam, ikut rapat tidak ada komen kan, tidak ada komunikasi. Nah, itu yang mungkin Bapak tidak sesuai bahasanya, Pak. gitu. Jadi takut tidak nyambung dolanya. Gitu kan. Tidak mungkin nyambung karena punya arahan, punya wawasan, punya gagasan, ikut dalam musdesus. Karena kan kalau musdesus itu kan yang musdesus tidak mungkin, sekarang kan ada alat ditulis di HP, ditulis pakai pulpen, di buku. Itu kan kalau di otak pasti bubar teh bakal poho gitu. Ari ditulis mah kan selalu diingat gitu. Oh iya teh bisa direview. Ini titipan seperti dari kepala desa, ini titipan dari ketua BPD, harus disampaikan kepada masyarakat, betul-betul disampaikan. Jangan punya ilmu buat sendiri itu. Tolong disebarkan, tolong diingatkan kalau Pak RW-nya lupa, LPMD-nya lupa, LKD-nya lupa, BPD-nya lupa, tolong diajak dirangkul karena udah termasuk Karang Taruna, termasuk organisasi di lingkungan gitu. Itu sebagai tanggung jawab garda terdepan untuk negara Indonesia gitu. Karena kalau Karang Tarunanya lemah, karena pemudanya lemah, di mana ada kemajuan. Kita kalau ada yang nyerang macam kita mau diam, kita bergerak kan gitu. Nah itu sebetulnya yang menjadi masalah intinya, Pak. Kita tuh dicanangkan untuk menjadi generasi muda penerus bangsa, tapi secara bentuk kesiapan kami tuh merasa kurang dipersiapkan. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tugas pemerintah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Makanya saya ingin membuka diskusi ini untuk ke arah sana. Salah satu bentuk
paling mumpuni agar kemudian masyarakat memiliki pengetahuan yang baik itu adalah adanya sistem informasi, Pak. Betul. Jadi sistem informasi yang saya maksud ini ketika tadi disebutkan bahwa kita udah kok dalam artian memberikan informasi terkait anggaran pun kepada masyarakat melalui Musdesus Ya. yang mengundang beberapa tokoh penting yang dikiranya dapat berpengaruh dan dapat menyampaikan kembali informasi itu. Betul. Tapi kenapa hanya sebatas di musyawarah itu? Padahal kita itu sekarang sudah dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang cukup mumpuni. Sistem informasi itu bisa dibangun dengan lebih baik melalui sosial media, melalui surat menyurat. Nah, kemudian kenapa hal tersebut tidak diterapkan untuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas daripada pihak desa? Apakah memang, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, pihak desa itu gagap teknologi sehingga tidak melakukan hal tersebut, tidak menggunakan media yang ada untuk menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat? Nah, karena gini kan ya, bukan gagap media gitu, karena kan sekarang udah canggih gitu ya. Di tiap-tiap kelembagaan itu ada forum. Ya. Sekarang ada forum RW kan. Juga di KRW juga ada forum warga gitu kan. Nah, seperti sekarang kan kejadian sekarang. Kadang-kadang kan orang akan membuka HP atau membuka HP, kadang-kadang tidak kan. Kadang-kadang ada yang masang wifi, ada yang tidak. Ada yang punya kota, yang kemungkinan yang tidak punya kota tidak terbuka. Ada kejadian atau ada kegiatan di lingkungan KRW-an. Intinya kan gitu, kalau betul-betul diperlukan, betul-betul untuk pingin ada masukan, pingin ada jawaban, kita kan buat apa? Di KRW-an kan di desa ada sekretaris, di BPD juga ada sekretaris, di KRW-an juga tolong dibikinkan surat secara hormat. Karena kalau lihat media kadang-kadang kan orangnya ketiduran, bisa aja kan tidak bisa menghadiri. Kalau lewat surat 3 atau 2 hari sebelum pelaksanaan hari H, kita udah menerima. Jadi tidak ada alasan untuk mengelak tidak hadir. Karena kalau ke surat mah itu fokus resmi. Jadi saya di suratan. Sebenarnya jadi di suratan sama Bapak. Bapak sekarang ada kegiatan. Kita diskusi sama-sama tentang desa, siap. Itu kan udah ada persiapan. Apa yang kita harus siapkan? Apa yang ada tanyakan? Ini suatu kebanggaan gitu. Baru sekarang Bapak menerima dari Qatar, Karang Taruna khususnya Kampung RW 2 yang mana kita bisa diskusi gitu. Di titik itu ada kelemahan, juga ada keunggulan gitu. Nah, di keunggulan yang mana tadi udah dibilang, kelemahan juga tadi yang masalah anggaran, ada 2 PR untuk Bapak. Yang pertama masalah stunting, yang kedua masalah sampah. Nanti itu di rempugan, di dalam bisa di Musdesus, di dalam atau di Musdes. Nah gitu. itu. Kami tidak membutuhkan berbentuk sebagai uang, tapi cobalah untuk kebijakan dibuat seperti itu. Emang penerapan kebijakan itu emang dulu juga udah ada gitu, udah ada. Cuma tadi kan taran pansina antara kepengurusan setempat, ada yang mau menyampaikan, ada yang diam tidak mau menyampaikan. Intinya kehilangan jejak gitu. Karena sekarang anak-anak muda sekarang canggih dan lihai. Globalnya berbeda dengan tahun 75. Sekarang suka mau mendesak kepengurusan. Intinya ingin tahu sampai di mana untuk kemajuan wilayah, sampai di mana untuk kemajuan pemerintahan desa, sampai di mana untuk kemajuan negara. Nah itu Pak, informasi itu penting. Ada yang mengatakan bahwa informasi itu hal yang mahal. Betul. Karena dengan kita tahu informasi, jadi pikiran kita lebih terbuka. Gitu. Karena jikalau memang semisal nih negara ada yang nyerang, kita nggak tahu. Betul. Kita mungkin akan pergi aja santai. Gitu. Atau mungkin di Jalan Maribaya nih ada longsor besar. Karena
kita tidak tahu informasi, kita akan pergi ke sana Iya, mungkin. betul. Tanpa menghiraukan keselamatan kita. Berbeda dengan kita tahu informasi. Ya, betul. Kita akan lebih safety lah dalam menjalankan. Wah, tahu nih Mabibaya sedang ada bencana, berarti kita harus ambil jalan lain Ya. agar. Nah itu kenapa dibilang informasi itu sangat mahal dan sangat penting. Lagi-lagi perlu saya sampaikan bahwasanya terkait dengan kepemudaan dan persoalan yang ada di tengah masyarakat, kami Karang Taruna mungkin dapat disebut seperti itu, memang aware lah, peduli lah. Persoalan sampah pun bukan hanya dari pengambilan saja sebetulnya. Kami melaksanakan opsi selama 1 bulan sekali. Apakah opsi ini tidak ada masalah? Ada tentu. Kemarin sempat berbicara dengan ketua kami terkait dengan permasalahan dalam opsi, di mana sebetulnya permasalahan opsi itu sangat melelahkan apabila tidak dibantu dengan program pengambilan sampah. Kenapa? Karena ketika opsi tanpa ada pengambilan sampah, maka volume sampah yang seharusnya diambil seminggu sekali, yang bisa mencapai 700 kilo per minggu, itu dialihkan semua ke kegiatan opsi. Bayangkan saja, berarti 4 kali 700 kilo pada kegiatan opsi. Sangat banyak sekali. 28. Nah, itu yang menjadi persoalan. Lalu kemudian persoalan lain ketika opsi itu adalah adanya tanah yang terbawa oleh air hujan dari atas ke bawah. Sehingga ini menjadi pendangkalan di beberapa got. Ini sangat menyusahkan. Kenapa? Karena selain menyebabkan pendangkalan, itu membuat mampet juga. Nah, setelah ditelusuri, setelah dicari, masalahnya apa? Kenapa bisa tanahnya seperti itu? Karena banyaknya greenhouse yang dimana hal tersebut menyebabkan penyerapan air hujan daripada yang seharusnya di atas itu menjadi di bawah semua. Tanahnya pun ikut ke bawah semuanya. Mungkin itu juga perlu diperhatikan, Pak, agar kemudian kasihan masyarakat bawah nggak tahu apa-apa, tapi karena pendangkalan itu air meluap dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu hal yang perlu diperbincangkan juga. Itu Mengingat, udah ada laporan dari RW 1, RW 15, RW 2. Kemungkinan itu titik greenhouse atau GH gitunya. Yang pertama GH dan Mulsa itu emang sangat membahayakan. Inti yang membahayakan ini tibanya longsor, tibanya kedangkalan tadi dibilang sama Ade itu emang, tapi kan tidak ada rembasan-rembasan air untuk pembuangan tersebut karena tertutupi. Kalau sekarang 1 hektar ditutupi, kemungkinan airnya bakal bergelombang. nah itu, jadi seharusnya penyerapan air yang terbagi menjadi hanya fokus di satu titik karena saja. Kemarin udah drainase yang di Baru Tisuk ke bawah sampai itu udah ada 3 titik untuk pembuangan pakai peralon, kalau nggak salah 6 in itu udah diajukan, udah diketuk palu. Karena itu bersabar kan, karena tugas yang 3 RW itu harus mendatangi orang-orang tersebut yang punya tanah, karena melintasi tanah tersebut ya sampai ke sungai ke bawah. Nah, berapa meter, siapa yang punya, gitu. Kita nanti dirempukan dulu, dimusyawarahkan dulu. Itu tidak segampang sekarang beli peralon dipasang gitu kan. Jelas. Nah, harus ada Birokrasi ya? Birokrasi, ada berita acaranya gitu, karena di dalam berita acara itu kan kadang-kadang bapaknya sekarang menggarap, nanti sama anaknya beda lagi pemahamannya gitu. Kita selusuri itu memang udah ada masukan. Ya, alhamdulillah sekarang sesudahnya ada bangunan di atas, susukannya udah dibereskan, alhamdulillah hujan besar juga tidak ada masalah lagi. Cuma yang jadi permasalahan itu nanti ada PR lagi buat Bapak selaku BPD, panggilnya udah ada 3 itu permasalahan. Siap nanti dirembukan sama kepala desa. Siap. Itu kewajiban itu kan Bapak selaku penampung aspirasi. Walaupun sekarang aspirasi dari Karang Taruna sama itu rukun warga Desa Sunten Jaya itu betul-betul yang penting kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di wilayah tersebut itu. Sekarang Bapak selaku ketua BPD diundang ke RW 8 yang paling jauh asrama. Bapak datang karena dibutuhkan untuk memberi pengarahan, memberi pendidikan khususnya kepada Karang Taruna remaja gitu. Jangan sampai
mengecewakan orang tuanya. Ya, akhirnya kan masih sekolah, sudah belum keluar sekolah udah jadi jus gitu kan. Apa itu jus, Pak? Itu jus teh jadi janda usia subur. Jadi kalau jadi jamu batu sekarang janda muda beranak satu, itu kan membahayakan itu. Jadi merugikan orang tua, dididik, dikandung sebulan sampai 9 bulan sampai 15 tahun, akhirnya mencelakakan orang tua. Itu tidak akan membahagiakan itu. Itu dosa besar itu. Akhirnya dia sudah sekarang punya anak, dia kerja, anaknya ditinggal sama orang tuanya. Orang tuanya udah sakit lagi. Itu harus kita pikirkan untuk generasi-generasi muda yang ada, khususnya di Desa Sunten Jaya. Kita sama-sama, kita bareng-bareng memberikan pemahaman-pemahaman yang ada di wilayah. Karena maju mundurnya pembangunan atau generasi muda tergantung kepada warganya tersebut. Gitu deh. Disclaimer, Pak, sebetulnya saya kurang nyaman. Saya bukan Ade, saya Dani. Oh Dani. Oh nah, belum kenalan Dani. Saya Ade. Siapa Ade? Ya memang, Pak. Makanya kenapa kita sedang mengupayakan terkait dengan stunting ini. Kemarin juga memang kita sempat menjalin komunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten, di mana itu ada yang namanya duta generasi muda, di mana fokus mereka itu ya sosialisasi terkait dengan kesehatan, sosialisasi terkait dengan pergaulan, sosialisasi terkait dengan bahayanya seks pranikah, hamil duluan gitu. Ya. Nah, sebetulnya yang menjadi persoalan apabila kita review ulang dari awal sampai saat ini itu sebenarnya di komunikasi saja ya Pak, sebetulnya. Betul. Sama tujuan. Betul. Komunikasi dan tujuan. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwasanya ketika informasi disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasinya lebih luas, terkadang informasi itu tidak sampai sesuai dengan harapan, sehingga masyarakat bertanya-tanya. Betul. Lalu kemudian tujuan. Nah, terkadang tujuannya itu karena beda mungkinnya. Kita anggap saja 17 RW ini dengan segala bentuk pemikiran yang menyebut tentu sulit lah Pak untuk disamakan. Tapi saya kira ada harapan di sana. Harapannya itu adalah adanya penyelarasan isi pikiran. Bagaimana mungkin cara untuk menyelaraskan pikirannya? Saya kira kita harus jelas dulu, harus tegas dulu apa tujuan sebetulnya nih. Desa tuh arahnya kemana? Ini harus dipahami dulu. Betul. Semisal nih, tujuan Desa Sunten Jaya dalam jangka waktu 1 bulan adalah kesehatan secara menyeluruh, di mana indikator yang bisa mewujudkan kesehatan itu adalah di masyarakat menggunakan masker seluruhnya, misal ini. Tujuannya itu. Apabila kita memiliki pemahaman yang sama, pasti kita selaras dan melakukannya. Betul. Apabila pun nanti di tengah-tengah ada sebuah persoalan, kita bisa menjadikan tujuan ini sebagai timbal balik untuk kembali penyelarasan. Nah, cara untuk menyelaraskan yang lain adalah menyusun kebijakan, Pak. Betul. Karena poin penting daripada produk hukum itu adalah universal, memaksa dan mengikat. Berlaku untuk semua, memaksa dan mengikat, sehingga semua orang pun yang memang berada di dalam konteks dan ruang lingkup itu harus mentaati sebuah peraturan tersebut. Kenapa saya percaya ini? Karena ini sudah terjadi, Pak. Karang Taruna Rukun Warga 02 sebelumnya itu tidak memiliki produk hukum, tidak memiliki aturan. Lalu kemudian kami berpikir bagaimana caranya agar kemudian kami memiliki sebuah kebijakan untuk mengatur Karang Taruna. Karena ternyata tanpa adanya kebijakan kita timbul kesenjangan sosial, kesenjangan keaktifan, di mana para anggota aktif daripada Karang Taruna kami itu berpikir, oh aktif di Karang Taruna itu seperti ini ya, tidak ada impact apa-apa. Yang aktif seperti itu, yang tidak aktif seperti itu. Nah, makanya dari sana kita membuat sebuah aturan. Mungkin juga terima kasih kepada pihak desa, karena itu melalui persetujuan desa dan RT RW tentunya ya, sebelum ke desa. Sehingga kami sekarang memiliki aturan lokal Karang Taruna, yang kemudian aturan itu menjadikan Permensos nomor 25 tahun 2019 apabila tidak salah tentang Karang Taruna sebagai landasan utamanya. Hanya saja di dalamnya kami melakukan beberapa penyesuaian agar supaya peraturan itu sesuai dengan kondisi situasional operasional kami. Di mana di dalam aturan yang kami buat, kami membuat sebuah kebijakan terkait dengan adanya sistem pemberian penghargaan dan pemberian sanksi.
tentu jelas ya Pak, Betul. penghargaan ini diberikan kepada mereka yang aktif Ya, dan sanksi diberikan kepada mereka yang tidak aktif. tidak aktif. Nah itu yang menjadi timbal balik daripada perkembangan kami di Karang Taruna, sehingga dengan adanya produk hukum tersebut kami bisa lebih baik dalam pengelolaan sistem Karang Taruna. Nah pola itulah yang kemudian saya kira sangat perlu diwujudkan oleh pemerintahan desa. Adanya aturan khusus yang mengatur masyarakat lokal desa Sunten Jaya itu menjadi sebuah hal yang penting agar supaya masyarakat lebih tertata dan teratur, bahkan mungkin bisa lebih terstruktur, sehingga tujuan daripada desa Sunten Jaya apabila disebutkan tadi dengan slogan majunya itu memang benar-benar bisa dicapai, bukan hanya sekedar kita mandiri loh sebagai kata-kata, tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di desa Sunten Jaya. Betul. Atau mungkin kita agamis loh secara kata-kata, tapi pada faktanya masih banyak orang-orang yang mengabaikan ibadahnya. Kita jenius, tapi secara bentuk sistem informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak menggunakan teknologi dan pemanfaatan sosial media yang ada, padahal itu bisa dikembangkan. Unggul, jadi unggulnya dari mana? Saya kira ini yang perlu kita raih kembali semangat untuk menjadi lebih baiknya gitu Pak. Maka apabila tadi disebutkan bahwa persoalannya kita adalah komunikasi, ya kita perbaiki komunikasinya. Betul. Kita harus punya nih titik nol untuk memulai semuanya dari awal. Jika memang ada kesalahan-kesalahan dan kekeliruan di masa lampau, ya lupakan saja. Kita fokus dengan tantangan masa depan. Tapi mohon maaf, bukan saya mengajari atau ini hanya sebagai aspirasi saja mungkin Pak. Ini ada sebuah keresahan sosial daripada remaja, saya juga karena saya masih pemuda kebetulan, untuk melihat kondisi situasional yang ada. Sehingga makanya saya juga bingung. Sebetulnya fokus desa Sunten Jaya kemana? Malah salah sampah tidak selesai, masalah program stunting tidak beres. Ini arahnya kemana sebetulnya? Nah makanya saya mengundang Bapak untuk berdiskusi persoalan itu. Agar kemudian nantinya ada sebuah perhatian khusus yang kemudian bisa dijadikan sebagai landasan dan acuan untuk membuat sebuah produk-produk. Jika memang itu tidak bisa berbentuk uang dan bantuan barang lain sebagainya, kebijakan saja. Betul. Gitu Pak. Karena kebijakan emang tergantung kepada kepala desa kan. Semuanya kepala desa yang punya kebijakan. Contohnya waktu 2019 itu terdapat COVID ya. Nah, terserang COVID. Ada yang bilang mati antara COVID. Malah kecapean kan gitu. Mati nggak? Kelelahan. Terus kan kita pasang aturan harus pakai masker semuanya. Ternyata ada yang tidak. Nah, Di kebun tidak ada. Gitu kan kalau disanksi kan diberi sanksi gitu. Cuma beberapa hari kan kaditunya ya begitu saja gitu. Itu kan belum kuatnya. Karena kalau dilihat dari perjalanan gitu itu kurang penekanan dari Pak RW dan Pak RT. Karena yang punya masyarakat itu Pak RT dan Pak RW gitu. Karena yang tadi dibilang sama Dani masalah stunting belum beres, sampah belum beres, karena titik masalah sampah yang ada di Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang semuanya belum beres. Sama betul. Sama. Karena lihat dari jalan, dari pinggir-pinggir jalan sampah itu emang karena dari grup Abbenas juga kebetulan gitu ya masuk grup. Sama gitu. Ada yang postingkan para ketua BPD masalah sampah itu masih berantakan. Yang diancam siapa? Camatnya. Gitu. Itu masalah sampah itu betul-betul penekanan dari Pak Camat, gitu ya, dari Bupati itu betul-betul. Karena sebagai pelaksana tugas di wilayah mah Pak RT Pak RW lembaga yang lainnya itu kan ada instruksi dari atas. Harusnya dari atas yang betul-betul. Gitu. Karena kekuasaan kewenangan dari atas itu ada keleluasaan. Sekarang kan ada tanah cari, udah aja pakai buat sampah bisa aja kan. Kalau kalau ada instruksi dari bupati, gubernur itu dari bawana camat itu, desa kan hukum melaksanakan tugas. Sekarang kan kalau tidak ada tanah cari, tidak ada tempat, harus bagaimana kondisikannya gitu. Laporan mah sudah gitu, cuma kan belum ditanggapi, kemungkinan dia masih sibuk.
ku kegiatan, ku program gitu. Karena bisa terbengkalai apa yang permintaan-permintaan kita di selaku BPD juga belum terlaksanakan, yang mana sekarang dituntut juga oleh Karang Taruna, Qatar Karang Taruna Sunten Jaya untuk membereskan masalah persampahan, masalah pemberesan stunting. Itu emang itu sangat antusias Bapak selaku BPD, sangat bangga itu ada kemauan untuk memajukan wilayah Sunten Jaya, khususnya umumnya Kecamatan Lembang gitu. Nah itu Pak, jadi jika memang ini berarti lintas sektor ya? Iya, lintas sektor. Dalam artian memang secara bentuk komunikasi pun bukan hanya di kita saja yang kurang mumpuni. Karena harus ada Perbub. Perbub mah karena peraturan bupati kan gitu. Lebih kuat. Lebih kuat. Iya gitu. Kembali lagi Pak, sebetulnya itu yang menjadi alasan kami. Kalau warga mah, skala warga masyarakat bisa aja sekarang per karung 10.000, per karung 5.000 gitu ya. Yang tadi dikatakan sama Dani gitu ya, kebanggaan untuk warga 02. Bakti udah ditangani oleh Karang Taruna. Sampah ditangani oleh Karang Taruna. Opsi ditangani oleh Karang Taruna. Itu udah sebuah kebanggaan karena sudah mengurangi aktivitas kerja. Sekarang yang kuli serabutan gajinya 70.000. Harus menghilangkan 70.000 kalau 1 bulan sekali atau opsi 1 minggu sekali. Sekarang bayar 5.000 per bulan itu masih utuh, cuma 5.000, namun 70 masih punya 65.000 untuk menghidupi keluarga. Bersisa. Ada sisa. Itu kebanggaan, itu kreatif yang bagus itu. Kreatif yang bagus untuk sebuah contoh kepada RW-RW yang lain, desa-desa yang lain, yang mana antusias warga udah sepenuhnya dipasrahkan kepada Karang Taruna. Itu sebuah kebanggaan gitu. Dia ingin ingin mengajak, ingin bentur jemput bola untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah dan di desa. Justru itu Pak, kembali lagi bahwasanya sebetulnya kami butuh power, kekuatan yang lebih besar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kami. Sehingga kami mengajak berdiskusi. Harapannya karena kata di persoalan pertama yang menjadi titik persoalan itu adalah komunikasi ya. Sebetulnya komunikasi itu hanya bagian daripada kerjasama. Kerjasama itu menyangkut 3 aspek penting kan. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah apabila kita dari komunikasinya sudah bermasalah, bagaimana mungkin kita bisa berkoordinasi? Iya, betul. Apabila kita komunikasinya menjadi masalah, bagaimana kita bisa berkolaborasi? Makanya saya harap ke depan kita bisa konsolidasi dalam artian menyatukan satu entitas atau lebih untuk membangun sebuah kekuatan yang lebih besar. Bisa nih Karang Taruna dengan pihak desa benar-benar bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Jangan banyak aspek stunting saja dan sampah. Fokus. Semisal dalam bentuk kan apabila kita mengangkat sampah berarti persoalan yang sama-sama ikut itu kebersihan. Betul. Tingkat kesehatan. Betul. Karena ternyata sampah berdampak terhadap kesehatan. Kemudian stunting berarti masih erat kaitannya dengan kesehatan juga. Iya. Stunting pemikiran tadi bisa mengajak remaja untuk berpikir lebih baik lagi, untuk bisa setidaknya membedakan oh ini baik dan ini buruk gitu. Meskipun memang pada dasarnya sebetulnya di tingkat pemilihan itu mereka sudah tahu. Apabila mereka dihadapkan nih, saya pernah berkata kepada teman saya pas waktu diskusi, apabila mereka dihadapkan dengan pilihan antara apel dan seblak, mana makanan yang lebih sehat, mereka pasti memilih apel. Tapi karena kondisi situasional dan ajakan-ajakan mungkin mereka terkadang terjerumus ikut di dalam arus tersebut. Biasanya hal tersebut dilakukan hanya demi untuk mencari validasi dan pengakuan saja. Nah mungkin ini yang perlu dirubah. Dan saya kira solusi yang bisa diambil daripada ini adalah dengan kerjasama. Untuk lebih memperbesar kekuatan kita dan power kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Baik, mungkin terima kasih Pak untuk karena telah berkenan hadir. Tentu sama-sama. Ini saya kira semoga menjadi titik nol kita. Betul. Yang tadi disebutkan oleh saya menjadi titik nol kita untuk sama-sama membangun daerah ini ke arah yang lebih baik lagi. Karena tentu semua orang pun pasti Pak, terutama
pihak-pihak yang ada di pemerintahan desa tentunya menginginkan sebuah kemajuan bagi masyarakatnya. Itu juga kan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan mereka dalam menjalankan operasional Iya, desa. betul. Namun tentu terkadang distraksi yang ada di tengah pelaksanaan itu yang menjadi sebuah masalah krusial di mana mereka selain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mereka juga harus mempertanggungjawabkan kepada atasan mereka lah, ibaratnya seperti itu. Karena ya kan desa itu berada di bawah kecamatan, mau bagaimanapun kita tidak bisa menghilangkan hal tersebut. Tapi tentu kembali lagi saya harap ini menjadi salah satu poin kita untuk kembali ke titik nol, memulai lagi semuanya dari awal. Kita saling berkomunikasi lagi, bagaimana caranya mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada, dan semoga saja diskusi kita tidak sampai di sini. Ada diskusi-diskusi selanjutnya yang mungkin bisa menghadirkan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Siap. Mungkin Bapak lebih paham lah terkait dengan misalkan sampah, sebenarnya ada siapa yang dari pihak pemerintah yang sebetulnya harus menangani hal ini. Urusan stunting mungkin Bapak juga lebih tahu lah siapa sebenarnya orang-orang yang memiliki kepentingan untuk berada dalam membicarakan hal ini. Baik. Ya, terima kasih Kang Dani. Ya. Itu saya bukan ada ya. Jadi seperti itulah teman-teman, ternyata permasalahan yang ada di tengah masyarakat itu bukan tidak diupayakan untuk selesai, tapi terkadang mereka tuh sulit untuk fokus menyelesaikan persoalan tersebut karena banyaknya hal-hal yang perlu diselesaikan. Oleh karenanya, karena masih banyak hal yang perlu dibahas, perlu kita gali dan perlu kita kaji informasi-informasi itu, kita tidak akan sampai di sini tentu. Kita akan terus melanjutkan apa sih bilangnya, ekspedisi mungkinnya perjalanan ini ke arah yang lebih baik lagi tentu. Alhamdulillah mungkin untuk pertemuan kali ini dengan berkenannya Ketua BPD Desa Sunterjaya untuk hadir ke tempat ini, ke tempat kita untuk berdiskusi, kita sudah menghasilkan. Yang tadi katanya ternyata ada 3 aspek penting nih yang akan beliau angkat ke desa. Pertama masalah sampah, kedua masalah stunting, dan persoalan masyarakat terkait dengan greenhouse ke desa. Nah, tunggu saja mungkin nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih yang telah menyaksikan. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.